Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Untuk pertemuan sekarang Bapak akan menceritakan atau membahas tentang apa itu KA, kecerdasan artifisial. Sebelum masuk ke materi, ini perempuan duduknya terlalu dekat nggak dengan monitor? Ya, mundur, terus biar nggak terlalu ngap. Terus, nah, apa itu kecerdasan artifisial? Nah, sebelum ke kecerdasan artifisial, Bapak mau menerangkan tujuan pembelajarannya dulu, yaitu siswa mampu mengaplikasikan dan etika dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial dengan tanggung jawab. Ya, kalian, nih, Bapak terangkan dulu apa itu kecerdasan artifisial, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia. AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang dapat memahami, belajar, dan berpikir layaknya manusia dalam beberapa aspek. Contohnya seperti mengenali pola, membuat prediksi, dan menyelesaikan masalah kompleks. Penggunaan AI sudah sangat luas atau kecerdasan artifisial ya, dalam berbagai bidang termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Nih, di depan kalian juga ini termasuk apa ini? Komputer atau mesin. Ini sudah termasuk ke kecerdasan artifisial. Nanti pemanfaatnya di selanjutnya ya. Nah, macam-macam kecerdasan artifisial pada bidang pendidikan. Contohnya, ya ini sekarang yang kita lakukan pada hari ini. Untuk apa, Pak? Menyampaikan materi pembelajaran dengan adanya gambar-gambar begini ya, supaya lebih mudah dipahami. Terus pada bidang kesehatan, kalian sudah tahu belum pada bidang kesehatan? Menggunakan mesin atau tidak? Contohnya, kalian misalkan sakit jantung ditempel gini-gini loh. Tuh tadi ada monitornya kan? Tuh. Nah, itu menggunakan mesin tidak? Yang lebih canggih lagi nanti ada menggunakan robot untuk operasi. Ada di situ. Nanti setelah ini cari ya. Terus pada bidang transportasi, kalian sering pergi ke mall atau ke rumah sakit. Parkirnya pakai pipitan nggak? Masih pakai pipitan atau pakai mesin dipencet? Nah, itu merupakan pemanfaatan dari kecerdasan artifisial atau KAI ya. Terus pada bidang hiburan, ini contohnya kalian biasanya sering lihat apa ya? Main game, main media sosial, main nggak? Besok biasa mabar, ya kan? Nah, itu merupakan hiburan apa tidak? Terus ada manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Komunikasi mudah dan terus contoh komunikasi mudah dan cepat. Komunikasi mudah dan cepat, kalian misalkan dulu hidupnya zaman dulu sudah ada HP apa belum? Belum. Untuk berkomunikasi pakai apa? Pakai misalkan mama kalian atau nenek kalian pergi ke luar negeri, apakah langsung halo pakai HP? Tapi dengan apa dulu? Menulis surat terlebih dahulu. Ya. Menulis surat terus dikirim ke kantor pos, untuk kirim surat kantor pos dengan rampo, terus tujuannya ke luar negeri ya. Nah, terus sampai sana dapat balasan lama tidak? Tapi dengan adanya KA, nih kecerdasan artifisial, mesinnya sudah canggih, ada HP, kalian lebih mudah tidak? Misalkan mau nelpon ke mama kalian atau kakak kalian yang di luar negeri, langsung pakai HP. Aplikasi apa? WhatsApp. Bisa video call, langsung ketemu kan sama mukanya? Ya tidak?
Langsung ketemu. Langsung, halo, bisa tatap mau? Lebih cepat tidak? Lebih cepat. Enak ya. Misalkan kalian juga bekerja kelompok nih. Ada tugas dari guru nanti hari Sabtu kalian buat atau cari tugas kalian untuk cari artikel tentang kecerdasan artifisial. Kalian dibagi kelompoknya 5 orang. Nah, sedangkan kalian rumahnya jauh-jauhan kan? Tapi dengan adanya HP bisa bikin grup di WhatsApp. Terus kita chatting lewat WhatsApp. Ya, chatting lewat WhatsApp. Hari ini kita kumpul di mana? Kapan kita mengerjakan tugas? Kalau dulu belum ada WhatsApp, belum ada HP, gimana untuk kerja kelompok? Susul-susulan kalau rumahnya kalau jauh naik sepeda. Nah, cepat apa lambat nanti selesainya? Akan lebih lambat, tapi dengan adanya komunikasi yang bagus, dengan adanya teknologi yang bagus, bisa lebih cepat. Terus akses informasi luas. Kalian pernah lihat media sosial nih, biasanya perempuan ya, laki-laki juga sama. Media sosial kayak TikTok, ya. Kan biasanya ada berita-berita tuh. Scroll TikTok ada apa? Yang FYP kan? Ada tragedi banjir yang sekarang banjir di mana? Di luar negeri tuh. Di Taiwan, di Bandar, terus di Bali ya. Indonesianya aku banjir. Dengan adanya informasi, dengan adanya KA, kita memperoleh akses informasi yang lebih luas. Ya. So Indonesia bisa kita lihat semua dengan adanya teknologi canggih atau KA. Terus menjaga hubungan. Menjaga hubungan tidak, misalkan biasanya kalau kita orang muslim setiap mau Idul Fitri itu ngapain? Yang kerjanya jauh pulang namanya kamu mudik. Yang misalkan kerjanya yang di Kalimantan, di Sulawesi kan membutuhkan ongkos yang mahal ya, banyak. Nah, dengan adanya KA, dengan adanya aplikasi-aplikasi yang di HP yang lebih canggih, kita bisa nelpon, komunikasi kan. Orangnya nggak datang tapi kita bisa telepon, mohon maaf ya saya nggak bisa pulang karena gini, tapi bisa lewat telepon. Bisa lebih mudah tidak? Gampang tidak? Enak ya, bisa lebih mudah, komunikasi lebih cepat, terus akses informasi kita lebih luas. Makanya manfaatkan kecerdasan artifisial ini jangan untuk kita hiburan doang atau main game aja ya, tapi dengan untuk belajar, bisa tidak? Bisa. Kalian misalkan, aduh PR ini susah ya, apa ya, tinggal kita cari aja di Google ya, cari di Google apa soalnya, biasanya ada jawabannya. Jangan kita cuma scroll TikTok aja ya, perempuan nih biasanya joget-jogetnya ya. Terus lanjut tuh, ini salah satu fitur yang ada di apa? HP, handphone yang memanfaatkan kecerdasan artifisial. Contoh satu, Zoom. Zoom itu aplikasi yang buat kita tatap muka, video call bareng-bareng banyak kan. Biasanya maksimal 100 orang kalau biasa ya. Kalau yang pro udah banyak lebih dari itu. Terus ini apa? Orang sedang memainkan internet, main game. Kalian gamer tuh. Zaman sekarang gamer juga bisa menghasilkan uang, tapi kalau digunakan secara baik, secara positif ya. Zoom juga, misalkan nanti kalian rapat atau jauh-jauhan rumahnya, kita pakai Zoom. Nih gimana nih tugas kita hari ini? Karena hari Sabtu harus dikumpulkan. Udah kita Zoom aja. Ada misalkan laki-laki ada 5 orang. Soalnya ada 5 atau bikin keterampilannya, udah kamu nanti hadir nomor 1. Jawabnya apa? Kita bisa menggunakan aplikasi Zoom. Terus yang di bawahnya Zoom
Instagram. Aplikasi Instagram juga sama kegunaannya ya, bisa untuk komunikasi, menjaga hubungan, bisa memperluas informasi juga bisa, karena sedunia ada di situ semua. Ya, penting kalian carinya yang informasi-informasi yang bagus, jangan asal cari-cari aja ya. Terus yang warna hijau WhatsApp juga sama, memanfaatkan AI juga ya, untuk tadi yang dari jarak jauh, yang rumahnya jauh-jauh, yang lagi kerja di luar atau di Jakarta atau di luar kota, bisa menggunakan WhatsApp. Bisa video call tidak? Bisa banyak fitur di situ ya. Yang penting kita memanfaatkannya dengan hal-hal yang positif. Terus sampingnya ada apa? Facebook. Sama juga ya, nggak beda jauh dengan Instagram. Terus TikTok. Apal semua kan TikTok? Nah ya. Ada apa aja di TikTok? Apa aja banyak tuh? Satu, video yang buat kalian joget-joget. Terus berita banyak ya, ada video yang joget-joget, ada berita, terus ada buat belanja ya. Dengan adanya teknologi, dengan memanfaatkan KA, ya kita bisa nggak usah capek-capek, nggak usah pegel. Saya mau, misalkan mau makan enak ya dah, mau Ricis chicken yang ada di Tupare, kita nggak usah ke Tupare, cari aja di aplikasi ya, ada di GrabFood, di Dikap juga ada nggak tuh yang makanan? Ada nggak? Kita scroll cari chicken Ricis misalkan, ada. Kita tinggal nunggu aja di rumah, makanannya datang. Memudahkan tidak? Memudahkan. Terus ada Google Meet. Google Meet itu sama saja dengan Zoom, hampir sama ya. Untuk telepon banyakan atau tatap muka video call secara banyak ya, hampir sama Zoom. Kita misalkan nanti mau dicoba nggak Google Meet atau Zoom? Mau nggak? Ya nggak apa-apa, sekali-kali ya. Misalkan Bapak ngasih tugas ke kalian, tugas kelompok, rumahnya kan misalkan itu cuacanya lagi hujan. Nanti Bapak kasih tugas, kalian bikin Zoom. Nanti kalian tinggal klik aja di WhatsApp linknya, nanti muncul semua untuk kalian kayak video call bareng. Nanti kalian bahas di situ. Mau bikin apa nanti? Saya mau ini, itu saya yang ini, saya yang itu. Memudahkan komunikasi. Terus ada Nah, Shopee juga ini sama untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial sama memanfaatkan juga ya. Kalian misalkan sering belanja apa? Perempuan misalkan pakaian, sepatu. Laki-laki sepatu, baju, Persija, ya jersey ya, atau apapun itu. Nah, terus kalian biasanya sering bukanya itu pakaian, misalkan jersey. Nanti kalian buka pertama pas klik Shopee, yang muncul itu jersey dulu. Karena apa? Karena kalian sering mencari jersey pada aplikasi Shopee. Ya, tapi dengan adanya banyaknya aplikasi ini, banyaknya fitur-fitur yang memanfaatkan KA atau AI, kalian jangan bergantung pada ini, pada teknologi seperti ini. Tetap harus punya pendirian sendiri ya, jangan saling memanfaatkan banget ini, jangan sampai kita ke bawah dengan ini. Tapi ini juga sama, aplikasi-aplikasi ini, fitur-fitur ini buatan dari manusia. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan ini nih ya. Pak, saya tuh pas buka Shopee, saya tuh mau cari jersey. Pas baru buka pertama aku langsung muncul semua jersey-nya. Bisa ya? Iya, bisa. Karena apa? Karena dari awal-awalnya kita udah memasukkan jersey, misalkan seragam sepak bola. Jadi yaitu munculnya para jersey. Nah, terus kesimpulannya kalian harus gunakan
teknologi dengan bijak, bukan untuk malas-malasan. Ingat tuh, bukan untuk, karena dengan adanya ini, wah Pak, tenang baik Pak, senang, santai. Saya mau makan, tinggal pesan di aplikasi, nggak boleh. Ya, tapi tetap harus ada usaha. Terus untuk belajar lebih cerdas, ya. Ingat, untuk belajar lebih cerdas. Jangan sampai kalian dengan adanya AI yang canggih malah kalian tidak lebih cerdas. Ya, karena informasi banyak, segala macam informasi ada di KI. Ya, sekian dulu pembelajaran dari Bapak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.